Oke, mat malamku. Jadi di sini saya coba ilustrasiin yang tadi sempat kita bicarain. Jadi yang tadi saya coba lakukan itu adalah jadi membuat proyek borongan gipsum. Di mana proyek borongan gipsum ini dia merupakan kategori barang kategori grup dia kok. Artinya kan proyek borongan gipsum itu isinya apa aja. Nah, rinciannya ini contoh ya, ya. Jadi misalkan kompon gipsum, list gipsum, ongkos pasang gipsum. Jadi uh, kita uh, ilustrasikan bahwa produk proyek borongan gipsum itu terdiri dari ini. Nah, proyeknya seperti itulah kira-kira. Nah, invoice bisa menampilkan rincian saat dicetak dengan detail, misalkan proyek borongan gipsum, isinya kompon gipsum, list gipsum, dan ongkos pasang gipsum. Bisa juga enggak. Nah, bisa juga enggak. Jadi kan itu pilihan ya. Nah, tapi yang pasti ini kita coba tidak tampilkan. Jadi seperti yang ku punya kan gitu, kurang lebih. Jadi produknya proyek borongan gipsum. Jadi kita coba jual. Nah, kita jual proyeknya ini. Jadi perlakuan proyeknya itu seperti kita tuh ya jual. Nah, ini kita jual ke Pak Gede. Pak Gede kita jual proyek borongan gipsum. Proyek borongan gipsum. Nah, sebenarnya harga di sini tuh bisa ditentukan dari kompon, list gipsum itu di total, tambah ongkos gitu. Bisa seperti itu. Itu otomatis bisa mengurangi stok. Tapi kalau misalkan enggak pun ya tinggal dikasih nominal aja. Seperti itu. Dikaitkan sama nama proyeknya, Rumah Pak Gede misalnya seperti itu. Jadi akhirnya rinciannya seperti ini, rincian di accurate-nya. Tapi yang akan tampil di customer atau di Pak Gede itu hanya nama proyek borongan gipsum saja. Nah, itu kalau misalkan kita buat, kita cetak seperti ini. Sebelum kita cetak, kita proses dulu ya. Proses dulu invoice-nya. Nah, ini kita proses. Nah, ini saya sudah ada beberapa kali eksperimen sih. Mungkin bisa mendekati ya, ya. Nah, yang pasti dari invoice senilai 50 juta tuh rinciannya nih. Kompon gipsum, list gipsum, ongkos pasang gipsum. Jadi totalnya kita bisa sebenarnya dari nilai proyek itu kita tahu list barang yang terjual tuh apa aja kan seperti itu kok. Nah, ini kita coba lihat. Invoice yang terkirim di Pak Gede ya udah seperti ini. Karena kita tidak menampilkan rincian detail kan. Rincian detail dari si proyek. Nah, itu jadi ini kita tinggal proses untuk ada pembayaran dari Pak Gede misalnya seperti itu. Pak Gede bayar dengan transfer. Nah, sekarang Pak Gede bayar misalkan 10 juta. Perlakuannya terhadap satu invoice ini bisa kalau misalkan kita tidak nominalnya sama atau lunas ini nggak bisa diproses. Cara untuk bisa diproses itu kita distribusikan nilai pembayarannya agar senilai dengan nominal uang yang kita terima. Jadi bayar 10 juta terhutang sementara 50 juta karena itu belum diproses. Jadi kalau ini kita simpan, jadi otomatis pengakuan bayar 10 juta ini akhirnya kita akui. Nanti akhirnya sisa utang 40 juta. Dari total faktur senilai 50 juta untuk nomor faktur yang SI 2022 10 6 ini. Nah, ini kita coba lihat. Nah, di sini kalau kita ngelihat invoice dari list invoice yang ada, jadi nilai invoice masih 50 juta. Tapi kalau misalnya kita ngelihat dari penerimaan penjualan, itu kita sudah ada terima 10 juta dari Pak Gede. Nah, itu. Misalkan kalau kita mau, nah Pak Gede mau bayar lagi nih ceritanya. Terus gimana? Nah, ini kita tinggal cari invoice lagi, faktur penjualan. Faktur penjualannya ini kita lihat, jadi belum lunas masih tetap 50 juta. Tapi kalau kita klik ini, kita klik ini dan kita proses bayar, jadi sisa utang yang ada itu sebesar 40 juta, bukan 50 juta lagi. Jadi ini kalau misalkan pun mau diproses lagi, misalkan bayar lagi 20 juta. Akhirnya akan mengurangi terus.
Tapi ini tetap harus didistribusi. Jadi mengurangi hutang dari invoice yang sama, 50 juta sebelumnya. Ini kita tinggal proses untuk penerimaan uang untuk kita akui sebagai pemasukan ya. Nah, itu kita tinggal akhirnya lihat lagi. Jadi kita tinggal lihat faktur tetap belum lunas. Jadi ada invoice sebesar 50 juta dari Pak Gede ini tim belum lunas. Tapi ketika kita terima uang dari Pak Gede, itu kita proses ke pembayaran. Akhirnya yang nongol itu sisa hutang. Karena Pak Gede sudah bayar 20 juta, dari total faktur 50 juta, sisa hutang 20 juta untuk invoice yang sama. Jadi ini tinggal kalau misalkan itu kita lunasi aja. Akhirnya 20 juta ini kita lunasi. Nah, ini kita lihat untuk fakturnya yang SI 2022 10/6 statusnya dia lunas. Jadi yang masuk ke jurnal accurate-nya itu lunas. Sorry kok malah. Nah, ini bisa disesuaikan ya akunnya. Tapi yang pasti 50 juta masuk. 50 jutanya masuk. Ini akun atau coanya yang mesti disesuaikan. Harusnya bukan penjualan handphone nih. Pak Gede Jakarta untuk proyek rumah Pak Gede. Debit kredit artinya sudah terkreditkan total. Seperti itu. Mungkin gitu kira-kira. Ini pendekatan ya kira-kira aku ya. Terima kasih.